Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada video part 2, masih membahas tentang kewenangan pemerintah. Nah, wewenang pemerintah itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kewenangan itu ada karena adanya undang-undang yang memberikan itu. Situlah daripada fungsi daripada hukum administrasi negara. Bagaimana lembaga-lembaga negara itu bekerja. Kewenangannya tadi diberikan oleh hukum tata negara, tapi yang membatasi itu adalah hukum administrasi negara. Bagaimana dia berfungsi? Harus ada hukum administrasi negara yang mengatur. Bagaimana para pegawai itu bekerja, baik di kantor pemerintahan, di kampus, dan lainnya. Itu semuanya adalah undang-undang yang memberikan kewenangan. Bagaimana dosen itu bekerja, itu diberikan daripada adanya undang-undang yang mengatur bahwa dosen itu sebagai harus menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sebagai pengajaran, penelitian, dan pemberdayaan kepada pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita lanjut bahwa kewenangan sumber-sumbernya itu apa sumber-sumbernya kewenangan itu? Harus ketahui menurut Indro Harto. Dia membagi 3 sumber kewenangan. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Itu atribusi. Yang kedua adalah delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya sebagai wewenang sendiri. Yang ketiga adalah mandat. Apa itu mandat? Organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kita bahas satu-satu, baik itu atribusi, delegasi, dan mandat. Itulah ketiga ini yang merupakan sumber kewenangan. Kita lihat dulu. Atribusi itu memiliki ciri yaitu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Jadi berasa asli maksud di sini adalah berdasarkan daripada undang-undang itu. Undang-undang yang mengatur itu. Kewenangan itu ada karena adanya undang-undang. Yang kedua adalah penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru. Jadi yang dapat kewenangan itu dapat menciptakan wewenang yang baru. Atau memperluas wewenang yang sudah ada. Dengan tanggung jawab intern dan ekstern ada pada atribusi atau penerima wewenang. Kita lihat atributi atau atributif itu dibagi menjadi 2. Kewenangan atributif original ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kita lihat contoh bahwa presiden berwenang membuat undang-undang, perpu, PP, dan lainnya. Nah, kita lihat misalnya turunkan ke kabupaten kota. Bupati itu adalah kewenangan atributif, kewenangan atribusi. Di mana undang-undang yang memberikan langsung, misalnya bupati itu bisa membuat perda dengan berdasarkan persetujuan daripada DPR. Nah, dia bisa membuat PP, peraturan bupati. Ya kan? Dia bisa membuat peraturan. Jadi kewenangan itu ada karena undang-undang yang mengatur itu. Yang lainnya adalah, kalau yang pertama adalah original, yang kedua adalah non-original atau kewenangan non-atributif. Apa kita lihat? Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan atau peralihan wewenang. Contohnya misalnya, dekan sebagai pengambil kebijakan. Konteksnya adalah di kampus. Maka wakil dekan bidang akademik kurikulum sewaktu-waktu di mana contohnya begini, simpelnya adalah dekan itu adalah kalau di fakultas kita itu adalah dia yang tertinggi. Maka ada kewenangan bisa dilimpahkan kepada wakil dekan. Ketika misalnya dekannya itu umroh, maka kewenangan terkait dengan di fakultas itu bisa dipindah tengahkan kepada wakil dekan.
Jadi atas nama, dikasih isi kan kadang atas nama. Wakil atas nama dekan di bawahnya atas nama dekan wakil dekan bidang 1. Ya, itu non atributif. Selanjutnya kita lihat adalah delegasi. Delegasi tadi apa? Pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya sebagai wewenang sendiri. Itu delegasi. Kita lihat dulu ciri-cirinya apa itu delegasi. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi delegan atau yang memberi delegasi dikatakan adalah delegan tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan. Oke, delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Semuanya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan. Adanya kewajiban pertanggungjawaban dari penerima delegasi kepada delegan. Jadi siapa yang saya memberikan delegasi kepada misalnya si Budi, maka Budi ini harus bertanggung jawab kepada saya. Saya mendelegasikan Anda untuk ikut suatu perlombaan, ya kan? Maka Anda bertanggung jawab kepada saya. Saya sebagai pemberi delegasi. Delegan dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada delegatoris. Jadi saya bisa, kamu harus melakukan ini, kamu harus bersikap ini, kamu harus melakukan dan macam-macam. Maka itu haknya, hak pemberi, hak delegan itu kepada delegatoris. Oke, selanjutnya kita lihat apa contohnya daripada delegasi. Delegasi misalnya ketika bupati mengadakan haji umroh, dia mendelegasikan wakil bupati untuk melaksanakan semua kewenangan yang diberikan. Itu delegasi. Jadi misalnya ketika bupati umroh, maka segala urusan terkait dengan bupati, tanda tangan, segala macamnya itu, maka kepada siapa yang didelegasikan, misalnya kepada wakil bupatinya. Maka dia segala penuh ketika dia umroh, selama dia umroh itu maka semua kewenangan itu dilimpahkan kepada bupati atau didelegasikan kepada bupati. Nah, itu contoh daripada delegasi. Selanjutnya kita membahas tentang, oke langsung saja ya, yaitu mandat. Mandat itu ada mandatoris hanya bertindak, ini ciri-cirinya. Mandatoris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Ya, berarti lebih cakupannya lebih khusus. Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandatoris tetap berada pada pemberi mandat. Jadi tidak bisa apa yang sudah dimandatkan itu aja yang dikerjakan. Jadi yang lain tidak bisa. Contohnya, dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian. Tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen, bukan asistennya. Jadi misalnya nih, saya meminta ataupun berikan mandat kepada Budi, silakan pilih teman-teman Anda siapa yang tampil minggu depan untuk presentasi buat video. Itu adalah mandat saya berikan mandat kepada Budi. Budi hanya menjalankan itu, silakan kata Pak Amin, saya berikan mandat sama Pak Amin untuk memilih rekan-rekan yang tampil untuk presentasi minggu depan. Itu mandat. Nah, jadi penerima mandat ini juga penerima mandat kemudian yang diumumkan misalnya bahwa teman-temannya, dia harus mengerjakan itu. Jangan lihatnya si Budi, tapi lihat siapa yang memberikan mandat. Itu ya. Itu contohnya daripada mandat. Maka ketiga tadi itu adalah sumber kewenangan, atribusi, delegasi, dan mandat. Itulah sumber-sumber kewenangan di dalam pemerintah. Oke. Kita lanjut di video part 3.